tes saja lidahnya dah. Gampang. Itu tanda bahwa dia diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan redaksi dan nasihat-nasihat. Ya, semacam Imam Haddad diizinkan Allah Ta'ala, lidahnya itu lewat lidah kolam, pulpen ini terus bergerak. Imam Nawawi Ad-Dimsyaqi pulpen ini terus bergerak, Imam Syafi'i pulpen ini terus bergerak, tulisan-tulisannya. Sampai sekarang itu Allah izinkan dengan gampang aja dia terus redaksi. Itu orang-orang yang dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang nggak dikasih izin, susah ada. Jangankan nulis, ngasih nasihat juga susah. Kudu bikin naskah dulu, fotokopi sini, fotokopi sono, fotokopi banyak banget. Tanda nggak diizinkan Allah Ta'ala. Wa yajidu 'indahu ba'isan, dan dia mendapati 'indahu di sisi dia ba'isan, pembangkit, pemotivasi, ba'is, pembangkit, ila ta'biri, kepada ta'bir, anha, tentang ma'rifat, ma'as salamati, disertai selamat, min afatin nutki, daripada bencana-bencana bertutur. Saudara ya, ulama-ulama salafus saleh itu benar diizinkan Allah ya, dapat ilham dia, dan mereka menyampaikannya dengan ikhlas, tanda diizinkan Allah. Mereka menyampaikannya untuk kebesaran agama, bukan kebesaran dirinya. Kalau kita menyampaikan redaksi nasihat-nasihat bukan kebesaran agama, kebesaran diri pribadi biar terkenal, maka sesungguhnya dia tampil pun gak diizinkan Allah Ta'ala. Karena kata Allah, jangan tampil inti bukan membesarkan agama, tapi inti membesarkan diri pribadi. Sungguhnya gak diizinin, cuman dia aja nakal naik juga. Makanya pernah ada ditanyakan kepada Hamdun bin Ahmad bin Umarah Al-Ghusar radhiyallahu anhu, ma balu kalamis salaf anfa'u min kalamina. Ma balu kalamis salaf, apa keadaan kondisi kalamis salaf, ucapan ulama salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in. Tabi-tabi nanti gue nih, wasabiqun al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabahum bi ihsan. Ada ayat Qur'annya tuh, as-sabiqun al-awwalun, as-sabiq yang duluan, al-awwalun minal muhajir, orang muhajir wal ansar, dipuji Allah Ta'ala, walladzina tabahum bi ihsan, dan orang yang tabi'in bi ihsan. Kenapa keadaan ucapan ulama salaf anfa'u, lebih manfaat min kalamina, ketimbang nasihat-nasihat kita? Dijawab, li'annahum takallamu li'azzil islami, karena mereka salafus saleh, mereka berbicara, memberikan nasihat li'azzil islam, untuk kemuliaan Islam, bukan kemuliaan dirinya. Dirinya mau mulia mau kagak belakangan, yang penting Islam mulia. Yang kedua, wa najatin nufusi, mereka berbicara untuk keselamatan jiwa manusia. Manusia diselamatkan, bagaimana Nabi menyelamatkan umat. Wa ridhar rahmani, mereka bicara untuk redhonya Allah, bukan redhonya hadirin. Orang sekarang yang penting redho hadirin biar besok diundang lagi. Gimana nih gue bicara biar enak, besok diundang lagi. Wa nahnu natakallamu li'azzin nafsi, dan kita berbicara memberikan nasihat, redaksi ibarat jadi khotib penceramah, li'azzin nafsi, untuk kemuliaan diri, Islam belakangan. Wa talabid dunya, untuk mencari dunia, bukan mencari redhonya Allah. Wa qabulil khalqi, dan tampilnya manusia. Harus
Itu tanda-tanda yang nggak diizinin sama Tuhan tuh, karena niatnya udah buruk. Jadi di Quran Allah bilang la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Surah apa? Amma yatasalun. Rabbis samawati wal ardh. La yatakallamuna, mereka tidak berbicara, illa kecuali man adzina lahur rahmanu, orang yang Allah izinkan untuk bicara, wa qala shawaba, dan kata-katanya benar. Tanda diizinkan Allah, pertama dapat ilham atau dapat izin dari guru, kata gurunya ya inti silakan ngajar dah, itu ada izin namanya ya, atau ilmunya udah mumpuni, ilmunya udah ada, dan niatnya ikhlas karena Allah, niatnya ikhlas karena Allah. Adapun kalau guru nggak nyuruh ngajar, lah dia ngajar sendiri, itu nggak diizinin oleh tuh, guru juga ngizinin ya, apalagi dari Allah nggak diizinin juga, apalagi buat kepentingan pribadi biar diri mulia. Nanti kalau mati dikenang orang, dulu ustadz tuh dia ya. Kalau ustadz tunggu mati masih disebut ustadznya. Kalau pejabat udah mati selesai, lurah selesai, pejabat apapun selesai. Nah dicari gelar ustadz juga tuh. Wa alamatu dzalika bin nisbati lis-sami'ina ma dzakarahu biqauli. Dan bermula tanda yang demikian itu, tanda diizinkan Allah Ta'ala untuk dia memberikan ibarat-ibarat redaksi baik lewat ucapan atau tulisan. Bin nisbati lis-sami'in, dengan nisbah penyandaran lis-sami'in buat para pendengar. Ma dzakarahu, yaitu ma khobar itu ma apa-apa yang menyebutkan oleh Imam Ahmad Ibn Athaillah diqaulihi, dengan ucapan beliau, uhimat fi masamil khalqi ibaratuh, dipahami fi masamil khalqi, di kuping-kuping telinga-telinga manusia, ibaratuh, ibaratnya, nasihatnya dia gampangnya dipahamin tuh, redaksi tulisan dia gampang dipahamin, itu tanda dia diizinkan Allah. Ngomongnya dikit nih dipahamin aja, ngomongnya macadel, dia nggak sekolah tinggi, bahasanya bahasa kampung aja, tapi dipahamin, itu tanda diizinkan Allah. Ya, nggak pakai bahasa-bahasa yang apa ya, likuidasi, apa itu, intimidasi, terasi, yang bahasa-bahasa orang meriang lah. Bahasanya biasa aja, tapi fi masamil khalqi, di telinga makhluk, fuhimat ibaratuh, dipahami redaksinya dia. Itu dia diizinkan Allah sampai ke kuping orang enak. Falam yaftakiru ila muawadatin, maka tidak butuh mereka al-khalq, manusia makhluk tidak butuh lagi kepada pengulangan. Sekali dia bicara cukup. Buat tikrarin, nggak perlu tikrar pengulangan sama. Jadi kalau diizinin Allah gampang aja, nggak perlu lidahnya tetes. Saudara Nabi Musa sama Nabi Harun. Nabi Harun itu lidahnya lebih pasih ketimbang Musa. Sebab Musa lidahnya pernah makan bara api waktu kecil. Cadel dia. Harun ikut Nabi Musa. Nabi Harun lidahnya lebih pasih. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Wa akhi Harun, saudaraku Harun, kata Nabi Musa, huwa afsahu minni, dia lebih fasih ketimbang saya lisan, lidahnya. Tapi tetap Musa yang unggul. Yang dipandang bukan fasihnya lidah, tapi izin dari Allah, hatinya bagus. Ya, walaupun cadel. Wa ja'ala al-asma'a mahallan lil fahmi mubalaghatan. Wa ja'ala, dan menjadikan oleh dia musannif ini, ja'ala komentar daripada syarih, pensyarah. Menjadikan oleh dia
Syekh Ahmad Ibnu Athaillah al-asma' akan asma'. Tadi kalimatnya puhimat masami', dipahami redaksi orang yang diizinkan Allah memberikan ibarat nasihat di kuping makhluk. Ja'al asma', beliau menjadikan asma' kuping mahalan tempat lil fahmi untuk paham. Mubalaghatan itu sebagai mubalaghah. Kalau kuping aja bisa dengarnya paham, apalagi hati gitu. Hatinya langsung paham. Nasihat orang dulu ngomong dikit langsung ngena. Orang sekarang ngomongnya panjang, tetap orang gak bayang-bayang juga. Wa illa fa mahalluha haqiqatan huwal qalbu, jika tidak maka tempatnya hakikatan cara hakiki huwa al qalbu, yaitu hati. Ya orang dulu kalau dia lebaran tuh datang keluarga. Ya maaf nih, ini kawin belum kawin buruan, ntar keburu mati loh. Orang dulu bilangnya begitu, kawin buruan, ntar keburu mati. Omongannya dikit tapi tajam. Itu hadis Nabi. Bab Nabi bilang syirarukum uzabukum, seburuk-buruk kamu uzabukum, yang matinya bujangan. Syirarukum uzabukum, seburuk-buruk kamu yang matinya bujangan, kata Nabi. Kalau mati dalam keadaan tidak punya istri, itu buruk. Orang dulu cuma ngomong gitu doang, kawin buruan, ntar keburu mati loh. Ada hadisnya itu ternyata. Makanya Imam Abu Hanifah, Imam Hambali kalau nggak salah, kematian istrinya di hari kedua, kematian istrinya dia dikawin lagi. Malah di hari pertama kemarin istrinya itu dikawin lagi. Tadi pagi istri mati, sore dikawin lagi. Tapi bukan buat senggama kayak ente, bukan malamnya buat senggama, bukan. Kata beliau, saya menikah lagi, saya takut bila ajal saya dicabut dalam keadaan tidak punya istri. Itu beliau menikahnya. Ngamalin hadis Nabi, bukan itu ini. Kalau itu kan itu ini. Saya takut bila malam ini saya meninggal dunia, saya dalam keadaan tidak beristri, makanya dikawin lagi. Wa julliyat bi dhammil jimi wa tasdidil lam. Julliyat dengan dhammah jim wa tasdidil lam, dan tasdid lam. Julliyat ya, dinampakkan, jeli kalau bahasa Betawi, jeli. Mata lo jeli banget, nyata. Ay dhaharat, nyata, jelas. Ilaihim, buat mereka, al-khalq, buat mereka makhluk. Apa yang jelas? Isyaratuhu, isyarat iman. Ibaratnya redaksi ucapannya enak di kuping, dan isyaratnya pun jelas. Saudara, ada ibarat, ada isyarat. Ibarat itu ungkapan, redaksi yang dituturkan lewat lidah itu. Adapun isyarat yang tersirat itu isyarat. Atau isyarat boleh juga, bukan juga ungkapan. Kalau ungkapan, ada pukul inti, namanya ungkapan. Ada isyarat lebih halus. Nah gitu dong tuh, halus tuh ya. Bagi gua duit dong, ibarat. Isyarat tuh lebih halus ya, lebih halus itu. Kalau ulama memberikan ungkapan redaksi tadi, bisa puhimat ibaratuhu, dipahami ibaratnya, ucapannya dipahami, isyaratnya pun jelas. Isyarat itu dikit loh, jelas banget. Orang dulu delik mata aja anak kecil takut, dipototin doang. Orang sekarang guru bandel banget, berani tuh anak masih Orang dulu isyaratnya itu juliat, isyaratnya jelas, nyata langsung. Baru ngasih unjuk begini takut orang. Itu anak murid takut. Sekarang bukan pakai isyarat, pakai ibarat, begitu luar biasa. Bahkan pakai peraturan, dilanggar mata anak. Wahia al-tohu minal ibarati, wahia bermula di isyarat. Al-tohu itu lebih lembut, lebih halus.
minal ibarati, daripada ibarat ungkapan tadi itu ya, anak pokok inti. Satu lagi itu isyarat gini doang, satu bilang bagi anak duit dong, ibarat, satu gini doang, lebih halus ya. Isyarat, orang dulu isyarat doang aja cukup. Allati yasta'miluha ahlut tariqi fil akhbari min al-ulumil batiniyati wal haqaiqil irfaniyati, yang yasta'miluha menggunakan akan isyarat ahlut tariqi oleh ahlut tariqah fil akhbari dalam memberitakan, menghabarkan, memberitakan min al-ulumil batiniyati, pada ilmu-ilmu batin. Ilmu batin mereka sampaikan pakai isyarat-isyarat aja, nggak pakai banyak ngomong. Wal haqaiqil irfaniyah, dan hakikat-hakikat irfaniyah, marifat. Ai fala yahtajuna, maka tidak butuh mereka ila irnabin, kepada irnab, berluas-luas, ringkas saja isyarat, pendek-pendek aja. Wala iktsarin, tidak perlu berpanjang-panjang. Bi khilafi ghairil ma'dzunilah, dengan menyalahi ghairil ma'dzunilahu, yang tidak diizinkan lahu buat diaman. Ya kalau diizinkan Allah ngomongnya dikit doang jadi. Ghairil ma'dzunilahu fi dzalika. Saudara penceramah luar biasa, sejam, tampil lagi sejam. Di akhir yang tampil Sayyid Abdurrahman Assegaf 5 menit doang, nah udah selesai. 5 menit cukup dia ngomong sedikit. Itu yang masuk ke hati orang. Yang sejam-sejam lewat semua. Wali ya cukup. Ibaratnya nggak perlu berpanjang-panjang, nggak perlu berlebar-lebar, sedikit. Ya ada ibarat gini juga di Quran, apa, wala taqul lahumma uff, jangan berkata kepada orang tua ucapan kasar. Itu ibarat redaksi yang isyaratnya berbuat baiklah gitu. Jangan berkata kasar, isyaratnya apa? Berbuat baiklah. Di Quran ada apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tauhid, ada tauhid, ini tauhid, mengesahkan Allah. Satu-satunya yang berhak dipuji hanya Allah. Alhamdulillah. Isyarat juga itu. Redaksinya alhamdulillah, ibaratnya segala puji bagi Allah. Isyaratnya ada tauhidun min Allah, ini tauhid pengesahan. Satu-satunya yang berhak dipuji hanya Allah. Si A nggak berhak, si B, si C, si D nggak ada berhak. Dia khutbah nggak berhak, dia baca Quran nggak berhak dipuji, dia azan nggak berhak dipuji, dia rajin ibadah nggak berhak dipuji. Semua pujian tauhid satu-satunya hanya Allah. Oleh karena itu jangan cari-cari pujian, yang ngarep-ngarep pujian. Dipuji jangan girang, dihina jangan marah, dihina jangan ngambek. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid lagi, yang maha pengasih banyak, yang satu-satunya hanya Allah. Tauhid, nggak ada yang lain yang lain. Siapa yang penyayang sama kita? Orang tua kita sayang sama kita, sayangnya berbeda-beda. Istri kita sayang, oh sayang dulu awal-awal, sekarang udah enggak, apa ya, anak udah 3. Beneran. Tapi Allah dari zaman azali yang gak ada mulanya, Allah maha penyayang. Zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, zaman sekarang, zaman nanti, sayangi itu aja. Sayangnya gak berbilang, sebab Allah bersifat wahdaniyah, esa sifatnya. Allah esa sifatnya, sifat penyayangi itu saja, tidak berganti-ganti. Kalau berganti-ganti bukan Tuhan. Ini Tuhan wahdaniyah, esa sifatnya. Sayangnya apa? Yang ibadah dikasih, yang nggak ibadah dikasih. Bahkan yang nyembah selainnya dari dulu dikasih. Dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, nggak berubah sifatnya esa. Tauhid satu-satunya yang penyayang hanya Allah.
Maliki yaumiddin, yang berkuasa satu-satunya hanya Allah, yang lain gak ada. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita ibadah, satu-satunya yang berhak ibadahi hanya Allah Ta'ala. Yesus gak berhak, Firaun gak berhak, keris gak berhak, punan gede beringin gak berhak, dukun-dukun gak berhak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami mohon bantuan. Hada tauhid min Allah, pengesahan Allah, satu-satunya yang berhak minta tolong saya, yang lain nggak usah minta tolong ke gubernur, sama lurah, sama siapa lagi, mau proposal nggak usah, bikin aja. Tapi minta bantuan Allah gitu. Kalau gagal ya kita nggak caci maki itu proposal, kalau berhasil kita nggak puji-puji itu proposal, tanda closing kita mintanya sama Allah. Datang ke orang bilang gini bilang, dikasih. Kita nggak jilat itu orang karena mintaannya Allah, nggak dikasih kita nggak jatuhkan dan hinakan dia karena mintaannya sama Allah Ta'ala. Tandanya bersandar sama Allah. Ayat pertama yang turun kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa lagi? Khalaqal insana min 'alaq. Terus Iqra wa rabbukal akram alladzi. Ayat 5 ayat yang turun nyuruh baca 2 kali. Isyarat Tuhan, hai hambaku banyak baca. Banyak baca maka cerdas, bukan banyak dengar. Kita sekarang banyak dengar, minat baca kurang. Orang dulu minat baca tinggi karena TV nggak ada, apa nggak ada. Sekarang dengar aja, cerdas nggak ada. Minat baca itu yang bikin cerdas, karena Quran orangnya Iqra sampai 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. 2 kali diulang, ditekankan oleh Allah, hai hambaku banyak baca. Kecerdasan ada yang banyak baca. Siapa mana ada orang pintar gara-gara banyak dengar? Nggak ada. Si Anu otodidak pintar karena banyak baca, bukan karena banyak dengar. Banyak nguping orang belon, ya. Yang kedua, Allah bicara ilmu di ayat itu 2 kali. Khalaqal insana min 'alaq, ilmu tentang penciptaan manusia. Allama bil qalam, alam. Allah bicara ilmu 2 kali juga di ayat pertama. Hai hambaku, ilmu cari. Dan Allah bicara al-qalam, alatnya buat ilmu, bicarain juga. Di ayat pertama yang turun itu isyarat begitu tinggi. Hai hambaku, banyak bacalah kamu. 2 kali aku tekankan baca. 2 kali pula ilmu aku tekankan dalam ayat yang pertama turun kepada kasihku Nabi Muhammad SAW. Dan alatnya al-qalam, pena. Jangan lupa dengan penanya tulis. Ibarat wal isyarat. Dahullah Nabi Sallallahu Rabbi zidna ilma, la hawla wa la quwwata. Saudara, di Quran ada istahwaza alaihim syaitanu fa'antahum dzikrallah. Istahwaza alaihim syaitanu, berkuasa kepada mereka, pada kita. Asyaitan, setan berkuasa sama kita. Depan, belakang, kiri, kanan, setan luar biasa berkuasanya. Karena berkuasa akibatnya fa'ansahum zikrallah. Ansa yunsi, setan membuat lupa kita zikrallah, untuk ingat Allah. Lupa ingat Tuhan. Sembahyang zuhur lewat, asar lewat, ngaji nggak mau, nyari dunia aja. Karena setan berkuasa sama dirinya. Istahwadha alimu syaitan fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbu syaitan, mereka itu bala tentara golongan setan. Kenapa setan berkuasa kepada diri seorang? Karena orang-orang tersebut membuka jalan setan buat dia. Setan bukan jalannya. Apa jalan setan? Jalan setan adalah sifat-sifat yang buruk, as-sifatul mazmumah. Ini di kitab Thimarul Yani'ah ada. Sarah Riyadul Bari'ah. Jalan masalikus syaitan, jalannya setan, yang setan masuk menuju kita, jalannya itu adalah sifat buruk.
karena cinta dunia, kepengen kaya, pengen terkenal, orang beli motor pengen beli motor, ria, pengennya dipuji, kalau dihina ngambek, pengennya ya yang dunia lah, takabur, sombong, belagu, sok. Setan masuk itu tuh, gampang berdiri. Berkuasa lah setan berdiri. Kata setan, tuh temen lu beli HP baru dong. Tuh temen ente beli mobil baru, beli dong. Duit nggak ada, beli gimana ke cara itu? Setan masuk. Lupa sama Allah Ta'ala akhirnya. Karena jalan setan dibuka. Bagaimana supaya setan nggak berkuasa? Tutup jalannya, tutup ruang geraknya sehingga setan nggak masuk. Bagaimana cara tutupnya? Hilangkan sifat tercela. Jangan sombong, tawadu aja, rendah hati. Jangan cinta dunia, hubur dunia, jadi setan nggak masuk. Ya, nggak usah cinta sama dunia, biar dunia yang cinta sama kita. Mobil datang, motor datang, duit datang, kita nggak usah cinta. Cinta doang. Cinta mobil sampai kita nggak punya mobil. Cinta rumah mewah, sampai sekarang nggak punya rumah mewah. Tutup jalan setan, hilangkan sifat buruk. Nah, setan nggak berkuasa deh. Ya, mau masuk nggak bisa. Bismillah.